Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزني وأعزكمullah. Kita masih melanjutkan pembahasan akidahnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Untuk sebagai bandingan yaitu mazhab Asy'ariyah yang sekarang menyebar dan mazhab tersebut adalah tersesat ditentang oleh ahli sunnah. Maka Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bukanlah orang yang Asy'ariyah, tetapi beliau adalah ahli sunnah wal jamaah setelah beliau melepaskan dirinya dari pemahaman yang salah. Apa kata beliau? Tarkul mira wal jidal fiddin. Kita tidak boleh membantah dan mempermasalahkan agama. Jadi kita tidak boleh membantah dan mempermasalahkan agama. Yang dimaksudkan agama adalah Islam. Yang itu adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Maka saya baca dulu yaitu keterangan beliau Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Wa yunkiruna al-jidala wal mira'a fid-din. Maka ulama sunnah mengingkari, menolak adanya bantah-bantahan dan memusuhi agama. Jadi ahli sunnah menolak adanya Islam itu dibantah dan dimusuhi oleh akalnya maksudnya. Wal khusumata fil qadar. Dan ahli sunnah wal jamaah menolak adanya mempermasalahkan dengan takdir. والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدال. Dan ahlu sunnah wal jamaah menolak adanya bantah-bantahan yang dilakukan oleh orang yang suka membantah, yaitu ilmu kalam, ilmu falsafat atau logika yang sekarang sedang muncul dinamakan jil atau jaringan Islam liberal dan juga yang lainnya. Wa yatanaza'una fihi min dinihim bitaslimi lirriwayati as-sahihati wal athari allati rawaha as-siqqatu 'adlan an 'adlin hatta yantahiya dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah tidak memperdebatkan agamanya, tidak memperdebatkan Islam. Namun menerima apa yang diriwayatkan dari hadis yang sahih, yang itu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlussunnah wala yaquluna kaifa walima. Maka ahlussunnah tidak mengatakan kenapa atau mengapa atau bagaimana. Jadi ketika ada ayat apapun atau hadis apapun, maka apabila tidak paham bertanya, dan apabila paham tidak mengatakan mengapa atau bagaimana. Li'anna dzalika bid'atun, karena menanya kenapa Islam kok demikian, kenapa sholat zuhur kok 4, subuh kok 2, maka ini berarti orangnya sudah jatuh kepada bid'ah. Namanya bid'ah dalam bentuk menanyakan masalah Islam, karena para sahabat tidaklah menanya bagaimana dan mengapa. Kemudian lagi teks yang disampaikan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah supaya kita memahami
akidah beliau, dan akidah beliau ini adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Apa katanya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari? Beliau berkata, Ahlussunnah wal Jamaah mengingkari perdebatan dan permusuhan kepada agama Islam, dan juga mempermasalahkan dengan takfir. Dan juga Ahlussunnah wal Jamaah mengingkari orang-orang pembantah agama. Demikian juga untuk meninggalkan bantahan-bantahan ini, maka ulama sunnah menyerahkan, menerima agama ini apabila bersumber dari hadis yang sahih, karena ada hadis yang dhaif. Adapun Al-Quran tetap diterima. Maka menerima Islam ini apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita dengan jalan yang sahih, maka diterimanya. Dan ulama sunnah tidak menanya bagaimana atau kenapa, karena membagaimanakan din, menanya masalah din yang dia bukan haknya, makanya termasuk perkara bid'ah. Baik ini kalimat yang muncul yang disampaikan oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Sekarang perlu kita bahas apa yang dimaksudkan ahlu jidal. Ahlu jidal itu adalah ilmu kalam, ilmu mantek, atau pada zaman sekarang juga menyebar ilmu falsafat, yang ini telah menyebar di perguruan-perguruan agama Islam. Padahal ilmu falsafat itu tidak bersumber dari wahyu, bukan ilmunya para anbiya, para utusan dan para sahabat, bukan. Seandainya falsafat itu dia ilmu yang diakui oleh Islam, tentunya yang mendukung adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang berfalsafat, bagaimana disebutkan di dalam kitab Aqidah Al-Hamawiyah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang falsafat itu mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak paham dengan makna ayat, seperti kebatinan sama. Ya, ahli kebatinan itu sama dengan falsafat, walaupun beda, punya prinsip bahwasanya Rasulullah SAW tidak paham dengan ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu masih unkul, masih global. Nah, dan kita sering mendengar dari kalimat-kalimat dari perkataan mereka. Ini namanya ahli jidal. Ya, jadi oleh karena itu para ulama sunnah melarang kita mempelajari ilmu mantek, ilmu kalam, maupun ilmu bantah-bantahan atau ilmu jidal, karena ini membuat rusaknya din. Saya dulu pernah punya murid sekitar ada 15 tahun lalu, dia itu hafal Quran dan juga hafal hadis Bukhari, salah saya. Maka ketika dia mondok 1 tahun, dia izinkan saya untuk mempelajari ilmu mantek. Saya bilang, jangan kamu pelajari ilmu mantek walaupun kamu tidak mengerti hadis. Karena orang yang masuk pada satu ilmu, maka dia akan tersesat. Memberanikan diri, setelah dia 2 bulan kembali tidak sholat dia. Ya, dan dia bingung, berdakwah itu sudah bukan hadis lagi. Maka ini balak yang menimpa bagi orang yang mempelajari ilmu mantik atau ilmu jidal atau ilmu kalam atau falsafat. Makanya orang yaitu kalau dia berpegang kepada falsafat Islam itu maunya putar-putar. Apa katanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ini Imam Syafi'i. Apa katanya? Dia mengatakan, hukmi fi ahlil kalam, hukuman saya untuk orang ahli kalam itu ahli falsafatnya ayyudrabu bil barid, harus dicambuk dengan kelapa kurma, dikepui dengan kelapa kurma. Wan ni'ali, dan cambuk pula dengan sandal. Wa yutafu bihim fil asairi wal qabail, dan supaya dikarak. Dikarak itu maknanya dibawa putar ke sana kemari di halayak ramai sebagai apa? Wal qabail, dan juga dikarak pula di qabilah-qabilah. Apa katanya? Ada jaza'u man tarakal kitaba wa sunnata, dan ini balasannya orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, wa aqbala ala ilmil kalami, dan mereka menerima ilmu kalam. Ya, ini Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i menolak radio,
yang itu tidak ada dasarnya dari sini. Menolak juga ilmu falsafah. Dan kita tahu kan bahwa falsafah muncul yaitu pada abad Masehi. Seandainya itu benar, mestinya Rasulullah SAW yang menerima dan mestinya juga para sahabat. Tapi kita tidak menjumpai satu ayat, satu kalimat pun dalam Al-Quran yang menunjukkan falsafah. Dan tidak pula dari hadis Rasulullah SAW. Baca kitab Imam Bukhari, baca Imam Muslim, baca juga Sunan Buddha. Tidak ada satupun. Dan mereka sendiri bingung mendefinisikan falsafah itu sendiri. Ya dalam buku mereka. Maka hancurnya din ini karena din itu dicampur dengan ilmu kalam atau ilmu falsafat. Ini harus dipahami. Maka Imam yaitu Syafi'i mengatakan demikian. Hukuman saya kepada orang ahli kalam, ahli bicara bermantek, hendaknya dicambuk mereka ini yaitu dengan papa kurma dan sandal jadi karak, maknanya dikeliling biasa untuk keliling, ditontonkan di masyarakat halayak ramai sebagai balasan karena dia meninggalkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan karena mereka menerima ilmu kalam. Ini Imam Syafi'i. Ya, satu bagi orang yang fanatik dengan mazhab Imam Syafi'i jangan hanya perkataan. Ya, tetapi hendaknya kita boleh kembali kepada fatwa beliau, nasihat beliau. Ini menunjukkan Imam Syafi'i mengembalikan umat kepada as-sunnah. Yang dimaksudkan as-sunnah adalah Al-Quran dan hadis yang sahih. Ini perkataan Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Berkata Imam Ahmad, maka Imam Ahmad adalah Imam ahli sunnah yang terkenal. La yafluhu sahibu kalamin abadan. Tidak akan bahagia, tidak akan beruntung, tidak akan tenang orang yang kembali kepada ahli kalam. Selamanya mereka tidak akan beruntung. Dan karena Imam Ahmad rahimahullah sendiri telah menjumpai beberapa kelompok seperti Mu'tazilah, semua ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu orang mendahulukan rasionya daripada dalil. Itu namanya ilmu kalam. Nah, falsafah dulu begitu, banyak ayat itu maunya direkayasa oleh otak mereka. Kita tujuannya mereka kepada Rasulullah SAW bahwa beliau itu tidak paham Al-Quran, tidak paham hadis. Jadi yang paham itu ahli falsafah. Nah, dan juga mereka menganggap lebih tinggi ilmunya daripada utusan Allah Ta'ala. Dan ini kan sudah kafir. Jika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, lalu dikatakan beliau tidak paham kepada Al-Quran, tidak paham kepada hadis, berarti tujuan jelek kepada Rasulullah SAW. Dan ini ada laporan yang nyata ya. Kita pernah ngaji yaitu di Gresik sana. Ada satu masjid namanya Al-Falah. Maka dia mengatakan gimana Ustaz? Saya ini dikata-katai oleh orang. Saya sampai heran. Kenapa? Kalau kamu mengikuti syariat, maka Nabi Muhammad SAW itu belum sempurna ilmunya. Yang sempurna itu adalah ilmu kalam. Orang tarikot. Maka dia tercengak. Nah itu satu contoh bahwasanya mereka adalah menolak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di antara orang-orang yang sifatnya membantah masalah urusan din, contohnya ya wal jidalu fitin, namanya ini Al-Quran bertentangan dengan hadis. Itu di antaranya orang ahli jidal, tidak oleh ahli membantah. Ini Al-Quran bertentangan dengan hadis. Bagaimana Al-Quran bertentangan dengan hadis? Itu menunjukkan mereka tidak berilmu. Al-Quran itu wahyu Allah Ta'ala. Hadis yang sahih itu wahyu Allah Ta'ala. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad SAW itu bicara dengan hawa nafsunya, tetapi itu wahyu yang diwahyukan. Tidak ada kalimat yang muncul bahwa Al-Quran bertentangan dengan hadis dari kalangan para sahabat. Tidak satu dari para sahabat yang mengatakan demikian. Maka orang yang mengatakan Al-Quran bertentangan dengan hadis, mereka tidak memahami ilmu usul. Bahwa ada mujmal dan ada yang mubayyan, ada yang mutlak dan juga ada yang muqayyad, ada yang am dan ada yang khusus. Mereka tidak memahaminya. Ada yang nasih, ada yang masuk. Demikian juga orang yang termasuk membantah agama, menolak hadis akad. Nah, ini menolak hadis akad termasuk membantah.
Rasulullah SAW menyuruh Mu'adz bin Jabal agar berdakwah ke Yaman hanya satu orang, berdakwah dengan tauhid, berdakwah mendakwakan tauhid, mendakwakan ibadah, mendakwakan akhlak, mendakwakan muamalahnya satu orang. Oleh karena itu Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yaitu Sahihnya Sahihul Bukhari dikatakan babu hadisil ahad, bab hadis ahad. Nah, dia termasuk orang yang membantah din, yaitu orang menolak hadis ahad. Maka orang seperti itu tidak boleh kita dekati. Artinya tidak boleh kita perlu bantah-bantah kepada mereka. Percuma. Kalau orang sudah menolak hadis, menolak satu hadis saja berarti menolak semuanya. Menolak satu ayat, menolak semuanya. Nanti akan dijelaskan oleh yaitu keterangan dari yaitu matan ini. Karena kita hendaknya berhati-hati dengan ilmu jidal, dengan orang yang menjalukan rasionya kemudian merevisi atau meralat atau memaknai ayat dan hadis menurut kemauannya sendiri. Ini kan juga termasuk orang mengatakan, oh tidak benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disihir. Tidak masuk akal katanya bagaimana Rasulullah SAW disihir. Ya. Maka ini juga termasuk membantah hadis. Ini kan juga membantah hadis yang mana ada lalat masuk ke bejana atau ke cangkir atau ke gelas. Maka apabila lalat itu masuk ke minuman supaya dicelupkan lalu diambil lalat itu lalu diminum, maka mereka menolaknya karena apa? Bertentangan dengan kesehatan. Demikian juga mereka menolak adanya surga dan neraka itu kekal. Ini adalah ilmu-ilmu kalam, ilmu falsafat yang sekarang banyak menyebar di kalangan masyarakat. Makanya kita hendaknya berhati-hati. Maka tidak ada jalan untuk menyelamatkan dari subhat-subhat keranjang yang ada kecuali kita menuntut ilmu. Demikian juga wal khusumati fil qadari. Kita tidak boleh memperdebat, mempermasalahkan dengan takdir. Karena apa? Takdir itu sirrullahi ala ibadi, rahasia Allah Ta'ala kepada hambanya. Kenapa kita permasalahkan masalah takdir? Bagaimana Allah menciptakan ini? Bagaimana Allah menakdirkan ini? Kita mengimani, bukan kita disuruh menanya bagaimana. Dan beriman kepada takdir termasuk rukun iman yang 6. Barang siapa yang mengingkari satu rukun iman, mengingkari semuanya. Ya, bukankah malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, al-iman, apa itu iman? Dijawab oleh Rasulullah SAW, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Maka yang dimaksudkan iman yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada yaitu Rasulnya, beriman kepada kitabnya, beriman pada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Orang yang mengingkari takdir, mengingkari iman secara keseluruhan. Karena mengingkari satu, mengingkari semuanya. Ya. Dan juga karena takdir itu adalah rahasia Allah Ta'ala kepada hambanya. Tidak disebutkan nanti besok kamu jam sekian akan demikian, akan celaka. Nah, maka tidak ada orang yang kena musibah. Bisa sebulan naik sepeda motor akan tabrakan, maka akan patah karena tidak jadi naik sepeda motor. Nah, jadi takdir adalah sirrullah ta'ala ala ibadi. Dan orang yang ahli kalam termasuk takdirnya orang Jabriyah. Ya, yang mereka mengatakan hanya beriman dengan takdir, tidak mau berusaha. Berlebih-lebih beriman dengan takdir sehingga tidak ada ikhtiarnya. Ada lagi orang menolak takdir seperti Al-Qadariyah, Mu'tazilah yang sekarang dia sedang menyebar ke sana kemari. Maka ini ahli sunnah wal jamaah tidak mempermasalahkan masalah takdir, karena takdir bagian din, bagian iman, dan ulama tidak mempermasalahkannya. Demikian juga ada ayat apapun yang sifatnya apabila ada benturan satu sama lain, maka ulama perlu untuk menggabungkan ayat yang sekiranya ada zahirnya nampak ada pertentangan dengan ayat yang lain atau hadis. Maka ulama menggabungkan, itu namanya al-jam'u baina dalilaini al-mutanaqidain, menggabungkan antara dua dalil yang berselisih. Bukan berarti itu bertentangan. Ya, kecuali apabila hadis itu lemah,
kemudian hatinya yang satu sahih, maka hati yang lemah adalah mungkar. Maka hati yang lemah bukan menjadi pegangan kita. Jadi maksudkan hati yang sahih sekalipun dia bukan mutawatir, membahas masalah kita wajib kita terima. Maka bagaimana apabila hati itu mutawatirnya? Jadi tidak mungkin Rasulullah SAW bicara benturan satu sama lain. Seandainya Al-Quran itu ada perselisihan dan hadis itu ada perselisihan, maka mesti berubah seperti kitabnya orang Yahudi, kitabnya orang Nasrani, kitabnya orang-orang dahulu dan juga orang sekarang yang mana perlu direvisi dan perlu diperbaiki. Nah begitu orang yang mengadakan anggaran rumah tangga mesti dirubah karena dasarnya dari otak, dan otak itu hari ini lain dengan besok. Dulu belum tahu habis, sekarang sudah tahu habis, maka berubah pikirannya dengan adanya perkara yang baru. Maka agama tidak ada hubungannya dengan akal. Jadi agama ini adalah wahyu dari Allah Ta'ala, maka akal kita wajib menerimanya. Ya, dan tidak boleh kita mengatakan mengapa, itu tidak boleh. Karena mengapa menunjukkan kita ragu-ragu dengan iman kita. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Ketahuilah kitab ini adalah kitab Al-Quran la raiba fi, tidak ada keraguan. Lil muttaqin, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman kepada urusan gaib. Kalau orang falsafah sekarang lain, dia tidak membahas wudu, ya, tidak membahas najis, tidak membahas toharo, tidak membahas sholat, tidak membahas siap, yang membahas urusan gaib. Oh, surga tidak kekal, tidak ada sisa kubur. Ya, maka ada lagi yang mengatakan tidak ada hari kiamat dan juga yang lainnya, itu membahas masalah urusan gaib, padahal itu bukan hak dia. Maka ini termasuk ilmu jidal, ilmu kalam yang harus kita jauh. Nah, selanjutnya sekarang penjelasannya dari Syekh Al-Khumays hafizahullah ta'ala. Qarrara hadza, maka prinsip yang seperti ini ditetapkan oleh Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah ta'ala, merupakan ulama sunnah, haitsu qala wa yattaquna al-jidala fid-din. Maka para ulama sunnah menjauhi membantah agama ini. Ya, jadi menjauhi membantah. Oleh karena kita harus sami'na wa ata'na, kita harus mendengar dan yaitu mentaatinya. Jadi para ulama sunnah seperti Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah ta'ala, yang mana beliau menjelaskannya di dalam Aqidatus Salaf Ashabul Hadits, bahwa ahli sunnah wal jamaah menjauhi membantah agamanya, menjauhi al-jidala fid-din wal khusumati fi, dan kita tidak memusuhi Islam, tidak memusuhi Al-Quran. Bagaimana makna memusuhi Al-Quran itu? Memusuhi Al-Quran, oh ini Al-Quran itu bertentangan dengan akal, ayat ini tidak bisa diterima, ayat ini tidak cocok dengan masyarakat. Itu namanya memusuhi. Tidak ada memusuhi, itu banyak sekali. Oh ini warisan secara Islam ini dia tidak bisa diterima oleh masyarakat. Itu namanya memusuhi. Maka tauhid ini tidak bisa diterima oleh masyarakat. Itu namanya memusuhi. Jadi kita itu butuh kepada din, bukan din itu butuh kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran agar bagaimana kita hidup kita menjadi baik. Seandainya akal manusia murni dengan falsafat yang seperti dulu itu sudah mapan menjadi manusia yang baik, tentunya Allah tidak perlu mengutus utusannya dan tidak perlu menurunkan wahyunya, yaitu Al-Quran atau kita sebelum ya. Jadi ulama Abu Utsman As-Sabuni mengatakan wa yattaquna al-jidala fid-din wal khusumati fi. Maka para ulama sunnah menjauhi membantah agama dan memusuhinya. Yang perintah dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, kalau mampu, yang dilarang ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan, yang mutlak dipilih. Maka apabila mutlak ini membawa maslahah yang banyak, diamalkan. Apabila perkara yang mutlak itu membawa madarat dirinya, maka ditinggalkan. Karena perkara mutlak itu umpamanya pisau, umpamanya hati itu kan perkara yang mutlak. Pilpul.
Maka apabila memadaratkan kepada dirinya, keluarganya, karena dia hubungan dengan wanita yang bukan mahramnya, maka ditinggalkannya. Tapi apabila itu bermanfaat yaitu hubungan dengan pedagang atau orang tua yang lain bermanfaat, maka dipakai. Jadi yaitu Ahlussunnah wal Jamaah tidak mempermasalahkan dalil. Yang wajib ya dikerjakan, yang sunnah ya diupayakan untuk dikerjakan, yang haram diupayakan untuk ditinggalkan. Demikian juga yang makruh ini berhubungan dengan 5 hukum. Demikian juga akikah. Jadi ketika Allah menjelaskan Allah punya wajah, Allah punya tangan, bahwa Allah punya penglihatan, bahwa Allah mendengar, Allah turun, ya diiman seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala memberitahu. Demikian juga berarti kita menuju bahwa Allah itu sama dengan makhluk, tidak demikian, sehingga mereka menolak adanya sifat Allah taala karena dianggap sama dengan makhluk. Nah, wal hafidhu Abu Bakar al-Ismaili fi kitabih. Demikian juga Imam Al-Hafidh Abu Bakar al-Ismaili di dalam kitabnya haitsu qala wa yarawna tarkal khusumati wal mira'i fil Qur'ani wa ghairihi. Maka para ulama sunnah tidaklah membantah, tidaklah memuji Al-Quran, dan tidak pula memuji hadis yang sahih. Ya, ini kalau kita kembali kepada ulama sunnah, maka tenang hati kita, dan kita akan cinta kepada Al-Quran. Makanya orang ahli filsafat bukan Al-Quran setiap hari yang dibaca, nah, tapi logikanya yang didahulukan. Nah, lihat buku-buku maroti atau referensi mereka, atau kita menjadi panduan. Bukan tafsirnya, yaitu bukan tafsirnya Ibnu Katsir, bukan Fathul Bari, bukan juga Umdatul Qari, tidak. Tapi buku-buku yang mereka sengaja mereka yaitu mengambil dari ilmu alam, dan ini yang menyebar pada zaman sekarang. Dan bukan hanya para penuntut ilmu, termasuk juga tokoh-tokohnya. Maka kita harus berhati-hati dalam hal ini. Pokoknya ilmu falsafat atau ilmu kalam itu mendahulukan rasionya. Jadi ayat Al-Quran itu mau dihukumi. Contohnya apa? Memang ayat ini benar, tapi. Nah, tapinya ini mah hapus ayat. Tapi ini umat belum menerima. Padahal yang belum menerima itu dia. Gitu. Dia tidak mau menerima. Oh ya ini memang benar. Tapi kalau disampaikan resah. Jadi jadi akal dia menduduki yang paling tinggi. Ini kelompok Qadariyah, Mu'tazilah, Jabriyah yang sekarang muncul dikemas dengan bahasa-bahasa yang halus, karena bahasa yang lama sudah banyak yang menerornya. Maka orang yang membantah Al-Quran pada hukumnya kafir. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam surat Al-Ghafir ayat nomor 40. Ya. Jadi membantah ayat Al-Quran yang itu kalau membantah artian sahihah, yang itu adalah yaitu sabdanya beliau atau pekerjaan beliau atau ketetapan beliau atau sifat akhlaknya beliau. Siapa yang membantahnya, memperkaranya, kafir dia. Mana ayatnya? Surat Ghafir ayat nomor 40. Apa katanya? Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Ya. Tidaklah yang membantah ayat-ayat Allah Ta'ala, tidaklah yang mempermasalahkan ayat Allah Ta'ala kecuali orang kafir. Nah, kan sudah jelas ayatnya. Ya. Bagaimana kita mau menolak? Ini ketetapan dari Allah Ta'ala. Baca surat Ghafir nomor 40. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru. Tidaklah yang membantah ayat-ayat Allah Ta'ala atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali orang kafir. Kami sebutkan hadis karena Allah menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti hadis. Makanya kita katakan orang yang ingkarul sunnah, ingkarul Quran. Karena tidak mungkin kita akan menjalankan sholat lewat Quran. Allah hanya mengatakan waqimus sholat. Allah mengatakan tegakkanlah sholat. Bagaimana caranya? Dimulai dengan takbir, tidak ada di dalam Al-Quran. Dimulai dengan doa iftitah, tidak ada. Dengan membaca Fatihahnya, tidak ada. Yang ada aqimus sholat, dirikanlah sholat, rukuklah, sujudlah.
Tetapi apa yang dibaca di dalam sujud, apa yang dibaca dalam buku tidak dijelaskan. Demikian juga masalah haji tidak dijelaskan pula tentang bagaimana syarat dan rukunnya pula dan bagaimana orang itu menjalankan haji. Demikian juga zakat apa yang harus dikeluarkan, berapa nisabnya, tidak ada di dalam Al-Quran. Yang adanya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga menikah, bagaimana yaitu kelanjutannya yang lainnya hanya disebutkan sebagian dari Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ini menyuruh beliau litubayyina ma nuzila ilaihim, agar engkau wahai Nabi menjelaskan ayat Al-Quran yang diturunkan untuk mereka. Ya, jadi orang mengingkari hadis ahad atau sebagian hadis karena dianggap bertentangan dengan logikanya, maka dia pada dasarnya mengkufuri ayat Al-Quran. Sekalipun mereka mengaku beriman. Karena Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un." Katakanlah wahai Nabi, jika kamu wahai umatku senang kepada Allah Ta'ala, maka ikutilah saya. Ikutilah saya, maknanya ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengikuti beliau, mengikuti perkataannya, mengikuti pula perbuatannya, mengikuti yang ditetapkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti pula akhlaknya. Jadi beliau tidak hanya mengerjakan yang ada di dalam Al-Quran, tetapi mengerjakan pula yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala lewat hadisnya. Ya, ini supaya dipahami. Ya, jadi Allah mengatakan, "Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru, fala yaghurruka taqallubuhum fil bilad." Maka tidaklah orang yang membantah ayat-ayat Allah Ta'ala atau hadis-hadis Rasulullah SAW illa alladziina kafaru, kecuali orang kafir. Jadi orang yang membantah ayat Allah Ta'ala seperti orang Yahudi, seperti orang Nasrani, walaupun mereka tidak mau disamakan orang Yahudi dan Nasrani. Bukankah orang Yahudi membenci ayat Allah Ta'ala, membenci Al-Quran, membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka orang Muslim yang membenci satu ayat sama saja membenci semuanya. Karena satu ayat dalam Al-Quran, satu hadis dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni yujadilu fiha takdziban fiha. Maknanya orang-orang yang kafir itu adalah orang yang membantah dan mendustakan Al-Quran itu sendiri. Itu dinamakan orang kafir. Qultu, apa katanya, yaitu pensarahnya, maka qarahu al-Ismaili, apa yang dikatakan oleh Imam al-Ismaili, minal jidalil qabihi al-manhi anhu, yaitu apabila membantah yang dilarang. Membantah yang dilarang itu ini halal dibantah, ini haram dibantah, ini wajib dibantah, ini yaitu masalah urusan akidah dibantah, ini dilarang kita membantah seperti itu. Amma idza kana al-gharadu min al-jidal, apabila kita bermaksud membantah ini isbatal haqqi, untuk membela kebenaran wa ibtal al-batil, dan untuk membatalkan kebatilan, fahada min al-mujadalatil hasanahnya, termasuk membantah yang baik. Oleh karena itu para ulama sunnah membantah kitabnya ahli bid'ah, ulama sunnah membantah perbuatan orang musyrik. Ya, jadi yang dimaksudkan kita dilarang membantah Al-Quran, membantah hadis itu apabila kita sudah tahu lalu, oh kenapa kok demikian? Ini belum bisa diterima oleh masyarakat. Ini masih berat. Ini bertentangan. Itu namanya membantah. Tapi kalau ada orang menyampaikan din disalahgunakan, kita bantah, iya maka wajib. Atau ada orang yang sifatnya kena kerancuan penyakit subhan, maka ketika dia menyampaikan khutbah yang keliru, ya, dari teman kita Ifatika yang menyampaikan, oh ini ada kekeliruan disampaikan, maka dibantah oleh khatib yang kedua yang ahli sunnah, wajib. Mana dasarnya? Dasarnya dari surat An-Nahl ayat nomor 125. Ya, jadi membantah orang yang ahli batil, membantah orang ahli syirik, membantah orang ahli bid'ah, maka ini wajib bagi orang yang punya ilmu. Namun bantah-bantah secara lisan yang mereka menolak, maka dilarang. Ya, tapi yang membantah secara tertulis itu bagus. Karena secara tertulis kita tidak emosi. Karena masalah apabila berjidal
apabila dialog satu sama lain, kalau orang sudah dikuasai hawa nafsunya, na'udzubillah min dzalik. Makanya ulama sunnah ketika membantah disampaikan ini dalilnya, ini hadisnya. Jika diterima alhamdulillah, jika tidak selesai. Ya, tapi kalau ada tulisan yang menyimpang, yang membahas masalah merusak din, merusak akidah yang benar, maka para ulama sunnah kebiasaannya membantah mereka dengan dasar ayat dari surat yaitu An-Nahl ayat nomor 125. Maka Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Maka serulah wahai Muhammad, manusia itu menuju ke jalan Rabbmu. Maka serulah mereka itu agar bertauhid, agar beribadah kepada Allah saja. Bil hikmati, dengan hikmah, maknanya dengan hikmati, dengan kata-kata yang lembut, dengan menyampaikan Quran, dengan menyampaikan hadis yang sahih. Wal mau'izatil hasanah, dan serulah mereka itu dengan keterangan yang baik. Maknanya ada orang yang ketika sudah tahu dalil, tapi dia masih melanggar hukum Allah, maka perlu dikasih keterangan yang agak keras. Ya, ini loh ayat yang mengancam membantah ayat Allah Ta'ala. Maka orang baca ayat Allah Ta'ala adalah orang kafir. Tidak percaya, ini ayatnya, ma yujadilu fi ayatillah illa ladina kafaru. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, maka bantahlah mereka dengan bagian yang baik apabila mereka itu punya dalil tapi salah memahami dalil. Dan banyak orang itu, orang yang musyrik juga memakai dalil dia. Bahkan juga orang ahli bidah juga memakai dalil. Waktu yang lalu kami di Tulungagung ada sholat subuh, setelah itu pulang tuh mendengarkan kita wajib menghormati kuburannya wali. Dengan dasar karena wali itu adalah warasatul anbiya. Dalilnya al-ulama warasatul anbiya itu betul. Ulama itu pewaris Nabi dan mulutnya belok. Kita wajib menghormati kuburan wali atau ulama karena mereka itu pewaris Nabi. Padahal Rasulullah SAW melarang kita untuk sholat di atas kuburan. La tusallu 'alal kuburi wa la tadrisu 'alaiha. Nah, jadi mereka bukan salah dalam dalil. Ya. Nah, jadi ini bahaya kalau orang awam bicara, tidak orang tidak mau, tidak ikut. Tapi kalau orang yang sebenarnya dia punya kedudukan sebagai khatib, sebagai dai, lalu memelintir ayat ini berbahaya sekali. Dan jika ada yang tahu kepada orang yang ada, itu contohnya lagi. Ada hadis yang menjelaskan la taj'alu qabri 'inda. Apa katanya dia, janganlah kamu menjadikan kuburan saya itu sebagai yaitu hari ulang tahun. Diartikan oleh mereka, dengar berdiri telinga saya. Jangan kau jadikan kuburan Nabi itu sebagai pasar. Karena sakit diartikan pasar itu. Pasar itu sukun. Walaupun hari lain, walaupun keramaian itu ada pasarnya, tapi kuburan dia dijadikan pasar, ya tidak mungkin. Bagaimana orang mau mendirikan pasar di kuburan? Apa ada sekarang kuburan telah dia dijadikan pasar? Pasar tempat orang jual beli. Nah, jadi di sini itu namanya dia jual. Ya. Jadi orang yang memelintir dia dalil, dia tahu. Jadi orang ahli bidah itu bukan tidak tahu dalil, dia tahu. Tapi dalam rangka bagaimana bisa mempertahankan hawa nafsunya, pengikut ini tetap setia, mereka tidak sensi yang lainnya, maka dibalikkan makna ayat seperti ini. Dan kita tidak mungkin tahu ayat itu dibolak-belokkan kecuali kalau kita punya ilmu tentang ayat seperti itu. Seperti juga kalau punya surga dan neraka itu tidak kekal. Nah, kalau kekal nanti kan sama dengan Allah. Nah, padahal kekalnya Allah kait dengan kekalnya surga. Baik itu ya kawan yang dapat disampaikan. Ya pentingnya kita mempelajari urusan di sini ini agak sedikit banyak, terutama kita hidup di masa fitnah ini. Semoga dengan memperbanyak ilmu din, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.